Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, nafas hidup untuk bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hidup Baru. Ayat intinya diambil dari Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali. Keterangannya, orang yang berusaha masuk ke sorga dengan perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum sedang melakukan sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi orang yang semata-mata menjadikan agama itu suatu bentuk ketuhanan secara luar saja. Kehidupan Kristen bukanlah suatu perubahan atau perbaikan yang lama, tetapi suatu perubahan sifat alamiah. Harus ada kematian atas diri dan dosa, lalu timbul suatu kehidupan baru bersama-sama. Perubahan ini hanya boleh terjadi dengan pekerjaan Roh Kudus yang tepat guna. Seseorang boleh jadi tidak dapat mengatakan saat atau tempat yang tepat, atau dapat mengikuti semua peristiwa dalam proses pertobatan. Tetapi ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat dengan alat yang tidak kelihatan seperti angin. Kristus terus-menerus bekerja dalam hati, sedikit demi sedikit, yang mungkin tak disadari oleh si penerima. Kesan terjadi sehingga berakhir pada tertariknya jiwa itu kepada Kristus. Dengan tiba-tiba ketika Roh datang secara langsung membujuk, maka jiwa itu dengan senang menyerah sendiri kepada Yesus. Banyak orang menyebutkan ini pertobatan yang tiba-tiba. Tetapi ini merupakan pekerjaan Roh Allah yang sedemikian lama, suatu proses kesabaran yang berkepanjangan. Sementara angin itu sendiri tidak tampak, akibat-akibatnya dapat dilihat dan dirasakan. Begitulah pekerjaan Roh atas jiwa akan tampak dengan sendirinya pada setiap perbuatannya yang telah merasakan kuasanya yang menyelamatkan. Apabila Roh Allah telah menduduki hati, maka hal ini mengubahkan kehidupan. Pikiran-pikiran yang berdosa dijauhkan, perbuatan-perbuatan jahat ditiadakan, kasih, kerendahan hati, dan damai mengganti kemarahan, perseteruan, dan perkelahian. Kesukaan mengganti kesedihan, dan wajah memantulkan terang sorga. Tidak ada orang yang melihat tangan yang mengangkat beban itu, atau memandang terang yang turun dari istana di atas. Berkat datang apabila oleh iman jiwa menyerah sendiri kepada Allah. Kemudian kuasa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu menciptakan seorang kejadian baru di dalam peta Allah. Tidaklah mungkin pikiran manusia yang terbatas mengerti akan pekerjaan penebusan. Rahasianya melampaui pengetahuan manusia. Namun, ia yang melalui kematian datang kepada kehidupan, menyadari bahwa inilah kenyataan ilahi. Asal mula penebusan dapat kita ketahui di sini melalui pengalaman pribadi. Hasil-hasilnya menjangkau sampai selama-lamanya. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita harus hidup baru. Dan seseorang yang mau hidup baru harus rela hatinya mati diri, membuka dirinya kepada kuasa Roh Suci. Kuasa Roh Suci itu akan bekerja tahap demi tahap untuk menuntun jiwa-jiwa
datang lebih dekat kepada Tuhan. Bahwa apabila seseorang hidup baru di dalam Tuhan, maka pikiran-pikiran yang berdosa dijauhkan, perbuatan-perbuatan jahat ditiadakan, kasih, kerendahan hati, dan damai mengganti kemarahan, perseteruan, dan perkelahian. Kesukaan mengganti kesedihan, dan wajah memantulkan terang sorga. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Harus dengan kuasa Roh Suci Tuhan, kuasa Sang Penebus itu, Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang bekerja dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk mengerti lebih dalam akan kehendak Tuhan dan menghidupkannya dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari datang lebih dekat kepada Tuhan secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara jemaat. Datang memohon kepada Tuhan, meminta tuntunannya agar kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan kita bisa hidup baru, bukan karena kita sanggup, tapi karena kuasa Tuhanlah yang bekerja dengan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami agar kami bisa terus diperbaharui dalam Kristus. Kami rindu kiranya kuasa Roh Suci Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami secara pribadi. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami rindu, kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan meterai Allah yang hidup. Bisa menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya tuntunan penjagaan Tuhan terus bisa menjadi bagian umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, dijauhkan dari sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya yang mudah menimpa kami. Kami undang malaikat Tuhan untuk selalu memagari, melindungi kami, menuntun kami, dan mengarahkan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam kendali kuasa Roh Suci-Mu. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.